Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah semoga teman-teman sehat selalu ya. Pada hari ini Pak Rizal akan membahas dan juga menjelaskan mengenai Syu'abul Iman. Lanjut yuk mengenal lebih dekat tentang Syu'abul Iman. Oke, untuk mengenal Syu'abul Iman lebih dekat, kita harus mengetahui terlebih dahulu perihal tujuan pembelajarannya. Yang pertama, meyakini adanya cabang-cabang iman sebagai implementasi nyata dalam kehidupan. Yang kedua, membiasakan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai praktik dalam iman. Yang ketiga, memahami, menganalisis, dan juga menelaah pengertian dari dalil-dalil macam-macam serta manfaat Syu'abul Iman. Lalu yang keempat, yang terakhir yakni mampu membuat paparan dan mempresentasikan makna dari Syu'abul Iman itu sendiri. Sebelum kita mengenal lebih jauh perihal Syu'abul Iman, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui pilar iman. Pilar iman ini yang biasanya kita ketahui sebagai rukun iman, yang nanti akan menuntun kita lebih memahami perihal Syu'abul Iman. Pilar iman yang pertama yakni adalah iman kepada Allah. Ya, ini meyakini keberadaan, keesaan, sifat-sifat dan kekuasaan Allah. Dilanjut dengan iman kepada malaikat, yakni meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat, tidak pernah bermaksiat dan memiliki tugas-tugas tertentu. Lanjut di pilar iman selanjutnya, yakni pada poin iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup kepada seluruh hambanya. Dilanjutkan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah, yakni meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan penyampai wahyu kepada umatnya. Masih di pilar iman, yakni iman kepada hari akhir, atau biasanya kita menyebutnya dengan kiamat. Meyakini adanya kehidupan setelah mati, yakni adanya kebangkitan, hisab, dan juga tentunya adanya surga dan neraka. Dilanjut lagi tentang poin iman kepada qadha dan qadar, yakni meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan dan ketentuan Allah semata, dan kita juga diajarkan untuk menerima semua takdir Allah dengan ridhonya. Setelah kita mengetahui pilar-pilar iman sebagai pembuka untuk mengenal lebih dekat perihal Syu'abul Iman, maka pengertian Syu'abul Iman tersebut terdiri dari awalan, yakni adalah definisi iman yang mempunyai arti secara bahasa, yaitu percaya dan juga membenarkan. Adapun secara istilah, iman memiliki arti meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Definisi ini termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Adapun definisi Syu'abul Iman sendiri, yakni memiliki arti cabang-cabang dari iman. Iman memiliki banyak cabang, seperti ranting dari satu pohon yang berasal dari pohon utamanya. Setelah mengetahui pengertian ataupun arti dari Syu'abul Iman itu sendiri, tak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui juga perihal dalil dari Syu'abul Iman. Dalil kunci tentang Syu'abul Iman itu ada dua,
Yang pertama, yang berarti iman itu ada 77 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan juga rasa malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, hadisnya berbunyi 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya, mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkannya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari kedua hadis itu terlahirlah sebuah makna bahwa iman itu tidak tunggal, melainkan terdiri dari cabang-cabang yang mencakup keyakinan, ucapan, amal perbuatan, dan juga akhlak. Seseorang akan mencapai kesempurnaan iman bila mengamalkan semua cabang tersebut. Oke, lanjut. Setelah mengetahui dalil-dalil syu'abul iman yang merupakan 2 dalil kunci tentang syu'abul iman, yang nantinya syu'abul iman itu akan terbagi menjadi beberapa bagian. Sebelum kita mengenal perihal pembagian syu'abul iman, kita alangkah baiknya juga mengetahui terlebih dahulu dasar pembagian syu'abul iman. Dasar pembagian syu'abul iman itu lahir karena hadis Nabi yang berbunyi al-imanu aqdu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil arkan. Yakni berarti iman adalah tambatan hati atau keyakinan, ucapan dengan lisan, dan perwujudan dengan perbuatan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Dalil-dalil kunci syu'abul iman sudah, dalil dasar pembagian syu'abul iman juga sudah kita ketahui. Saatnya kita mengenal pembagian macam-macam syu'abul iman. Syu'abul iman sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan amal qalbi, yang kedua amal lisan, dan yang ketiga amal jawari. Pembagian syu'abul iman yang pertama yakni amal qalbi, yang berkaitan dengan keyakinan batin yang tertanam dalam hati. Contoh nih, perihal amal qalbi: ikhlas, sabar, syukur, tawakal, cinta kepada Allah dan Rasul, takut dan harap hanya kepada Allah. Makna dari amal qalbi sendiri yakni adalah inti iman itu ada di hati. Bila hati bersih, iman akan kuat dan amal menjadi ikhlas. Pembagian syu'abul iman yang kedua itu kepada amal lisan. Amal lisan berkaitan dengan pernyataan iman dan ucapan yang baik. Contoh nih, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, mengucap kalimat thayyibah, mengajarkan ilmu yang baik, dan juga tidak lupa berkata jujur. Makna dari amal lisan sendiri ini merupakan lisan mencerminkan sebuah iman. Jadi perkataan baik menjadi bukti iman yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembagian syu'abul iman yang terakhir dinamakan amal jawari. Amal jawari ini berkaitan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semisal contoh, sholat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, sama berbakti pada orang tua. Makna dari amal jawari merupakan iman harus tampak dalam perbuatan nyata, yaitu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga tentunya masyarakat. Setelah kita paham perihal
pembagian syu'abul iman yang telah kita pelajari dari awal, syu'abul iman itu juga memiliki manfaat dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat syu'abul iman yakni membentuk pribadi yang baik, selalu membiasakan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, sabar, dan juga ikhlas. Yang kedua, manfaatnya adalah menjaga hubungan dengan Allah, yakni selalu memiliki poin-poin ibadah yang pasti, semisal sholat, doa, zikir, dan juga tawakal. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Syu'abul iman bisa memberikan kebiasaan kepada orang untuk menolong orang lain, menjaga silaturahmi, menghormati tetangga, dan berbakti juga kepada orang tua. Tidak berhenti di manfaat yang sebelumnya, manfaat syu'abul iman juga tidak lupa mengendalikan diri dari keburukan, yakni manusia yang membiasakan syu'abul iman pasti mereka akan menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, menghindari iri, dengki, serta menjauhi perbuatan tercela. Selanjutnya, menciptakan kedamaian hidup. Hati orang yang mengamalkan syu'abul iman menjadi tenang. Karena apa? Seimbang imannya, seimbang ucapannya, dan seimbang iman perbuatannya. Lalu manfaat yang terakhir syu'abul iman yakni mempersiapkan bekal akhirat. Setiap manusia pastinya akan melakukan hal tersebut, tapi wabil khusus kepada insan yang mengamalkan syu'abul iman, ini merupakan pahala tambahan untuk mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin kali ini, refleksi syu'abul iman itu ada beberapa poin yang harus kita pelajari, yakni refleksi syu'abul iman, yaitu iman itu menyeluruh. Jadi tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan dan juga diwujudkan dengan perbuatan. Lalu keseimbangan hidup merupakan refleksi syu'abul iman juga, yang menuntun kita menjaga keseimbangan antara amal qalbi, amal lisan, dan juga amal jawarih. Lalu yang terakhir, refleksi dari syu'abul iman yakni adalah akhlak sebagai cerminan iman. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kepedulian sosial adalah bukti nyata kualitas iman seseorang. Setelah memahami semua dari pengertian, pilar iman, dalil, pembagian, serta refleksi, syu'abul iman berkesimpulan bahwa mengajarkan iman sejati bukan hanya dari keyakinan, melainkan harus hadir dalam ucapan yang baik dan juga amal nyata, sehingga membentuk pribadi muslim yang paripurna, berakhlak mulia, serta diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syu'abul iman sendiri merupakan 3 kata kunci. Apa 3 kata kunci tersebut? Syu'abul iman tertanam di hati, terucap di lisan, hidup dalam perbuatan. Alhamdulillah, itu yang dapat Pak Rizal sampaikan pada pertemuan kali ini. Bismillah, dapat dipahami ya semuanya. Yang dari beberapa poin, yakni dari pilar iman, pengertian syu'abul iman, pembagian syu'abul iman, sampai pada kesimpulan syu'abul iman itu sendiri. Nanti setelah ini teman-teman bisa menyimak kembali videonya dan boleh juga bertanya kepada Pak Rizal apabila masih ada yang belum dipahami. Setelah itu nanti teman-teman akan mengerjakan tugas yang telah Pak Rizal sediakan. Petunjuk pengerjaannya sudah Pak Rizal beri contoh dalam LKPD yang akan teman-teman kerjakan. Pak Rizal cukupkan hari ini ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.